Tanggal 6 Ramadan 1442 Hijriah melanjutkan buku bacaan kita di halaman 15. Qala al-mu'allif adanya di tengah. Qala Muhammad bin Ka'ab, kata Muhammad bin Ka'ab. Ini Muhammad bin Ka'ab mengutip riwayat yang kedua. Adapun riwayat yang pertama ada di halaman 14. Riwayat kedua Muhammad bin Ka'ab mengutipnya sebab turunnya ayat wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddaw wa la suwa'a wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra. Kata Muhammad bin Ka'ab, balkanu kauman solihin. Nah, kalau yang pertama yang namanya Wad dan Suwa'an, Yahus, Ya'uq, Nasra itu yang pertama tadi anak-anak Nabi Adam, anak-anak laki Nabi Adam, ada 5 gitu. Nah, riwayat kedua bukan anak Nabi Adam gitu ya. Balkanu kauman solihin. Nah, 5 orang ini asalnya sebelum dijadiin berhala gitu ya, sebelum mereka meninggal kemudian dibuatin berhala, asalnya yang 5 ini bukan anak-anak Adam, tetapi mereka itu kauman solihin, kaum ya, bukan langsung anak Nabi Adam, kaum deh. Nah, kalau bahasa itu komunitas, kaum itu komunitas orang baik-baik. Kapan? Baina Adam wa Nuh, tuh, antara Nabi Adam dan Nuh. Antara Nabi Adam sama Nuh ini kan ratusan tahun. Ada komunitas orang-orang soleh yang namanya apa tadi? Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq dan Nasr. Wa kana lahum tabaun. Nah, mereka ini 5 orang soleh, para imam-imam mempunyai taba gitu ya, mempunyai pengikut. Tiap-tiap satu di antara mereka ini mempunyai pengikut. Yaktadu nabihim, yaktadu nabihim, mengikuti, meneladani ya, guru-gurunya itu tadi yang 5 itu. Falamma matu, ketika guru-guru mereka yang jumlahnya 5 tadi meninggal dunia, zayyana lahum iblisu, nah, maka iblis ya, iblis setan sama iblis kan, iblis ini musuhnya kita. Zayyana lahum, nah, iblis zayyana lahum iblisu. Kalau yang tadi kan iblis menyarankan supaya mereka nggak sedih, kata iblis, nanti saya bikinin patung supaya kamu lihat patung bagaikan mereka itu masih hidup gitu. Nah, kalau di sini iblis zayyana, kan zayyana itu menghias artinya. Nah, di sini artinya menipu gitu, menghias. Iblis menipu mereka. Ayusawiru, dengan cara apa? Yusawiru suwarohum, sama. Iblis membuatkan patung-patung guru-guru mereka yang 5 tadi yang sudah meninggal. Tujuannya apa? Tujuannya bagus ya. Tujuannya mula-mulanya supaya ya, apa ini ya, supaya orang ya, orang-orang itu ya tertipu. Tujuannya iblis, saya buatin patung. Untuk apa tujuannya? Bagus tujuan. Liyatazakkaru biha jihadahum, ya, ketika memandang patung-patung guru-guru supaya itu anak muridnya ya apa, mengingat ibadahnya para mereka itu guru-guru yang sudah meninggal dunia. Satu. Yang kedua, supaya apa itu patung dibuatin oleh iblis? Liyatasallau gitu ya, bin nazar ilaiha, supaya mereka anak-anak muridnya itu merasa ya, seneng ya. Tasallau itu tasliyah gitu. Jadi ngelihat gambar gurunya menjadi senang. Oleh karena itu sawwarohum tuh, nah, maka iblis buatin patung. Falamma matu, nah, ketika generasi itu meninggal dunia, itu generasi itu masih bagus. Karena tujuan memandang patung itu untuk mengenang ibadah guru-guru yang sudah meninggal dunia supaya mereka itu niru ibadah. Kan masih bagus itu. Nah, generasi itu masih bagus. Nah, setelah generasi tersebut meninggal dunia, datang generasi berikutnya. Kan semakin ke belakang bukan semakin bagus katanya. Semakin ke belakang semakin rusak.
Falamma matu, ketika generasi itu meninggal dunia, jaa akharun, datang generasi berikutnya. Ya. Nah ini udah berubah nih, bukan tujuannya hanya untuk niru ibadatnya itu, bukan meniru ibadat, tapi kata mereka nih generasi berikutnya, laita ya, nah, laita ya. Syi'runa gitu, laita sya'rona ya, syair maksudnya ya, laita ya, laita syair syi'rona gitu, laita syi'rona ya. Ini laita ini harfu tamanin gitu ya, harfu tamanin tansibul isma wa tarfa'ul khabar ya. Jadi sya'rona ini, syi'rona gitu, ini menjadi isimnya laita mansub biha ya. Wa alamatun nasbihi fathatun zahirah, sya'ra mudhaf wa na dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Khobarnya apa khobarnya? Khobarnya mahdzuf, takdirnya hasilun gitu. Ya. Biasa laita syi'ri, laita syi'ri. Nah ini kena yang mengatakan orang banyak, bukan syi'ri, laita syi'ri. Nah ini kenapa tidak dinasabkan? Karena ada ya mutakallim. Ya, laita syi'ri. Kalau ini enggak ada ya mutakallim, ya sya'rona. Laita sya'rona hasilun. Nah, ini ungkapan seperti ini digunakan untuk tamanni. Apa itu tamanni? Tamanni mengharap sesuatu yang mustahil terjadi atau yang sulit terjadi. Itu namanya tamanni. Apa kata mereka? Laita syi'rona hazihi suwar ya. Nah, generasi berikutnya mengatakan laita syi'rona hasilun hazihi suwar. Apa itu laita syi'rona hazihi suwar? Nah, kalau bahasa kita tamanni itu alangkah gitu ya. Alangkah baiknya kalau kita memandang patung-patung ini. Makana abauna yasnauna biha ya. Makana abauna yasnauna biha, kita memandang alangkah baiknya kita memandang patung-patung ini seperti yang ya dilakukan oleh orang-orang tua kita, generasi terdahulu memandang patung gitu, supaya apa itu? Supaya kita mengenang guru-guru kita dan sekaligus kita meniru ibadat mereka. Faja'ahumus syaiton. Nah ini setan yang memang tujuannya bikin patung, tujuan semua bukannya itu, tujuannya ini menyesatkan manusia, kata setan. Fa'auha ilaihim anna aba'akum kanu ya'budunaha. Tuh kata setan, orang-orang tua kamu, generasi yang terdahulu, ngelihat patung bukan hanya untuk mengenang ibadah mereka. Nenek moyang kamu itu saat ada patung mereka sembah. Gitu kan. Nenek moyang kamu ketika ngelihat patung ini dulu bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk apa? Dijadikan sesembah. Nah ini kan setan. Pataroh hamahum, iblis porak-porak itu, porak-porak mengatakan bapakmu nenek moyang kamu rahimahullah gitu. Itu supaya orang itu yakin dengan kata-katanya dia, porak-porak doain gitu, semoga orang-orang tua kamu Allah Ta'ala kasih rahmat ya. Mereka itu saat melihat patung bukan hanya sekedar mengenang, tetapi mereka apa? Sembah ya. Watuskihimul matar ya. Bahkan kata iblis gara-gara nyembah tuh ya, tawassul nyembah dengan berhala itu Allah Ta'ala turunin hujan. Nah kata iblis fa'abaduha. Nah mulailah generasi itu bukan hanya melihat berhala untuk mengenang ibadah ya, apa itu tadi ya, yang 5 tadi, tetapi mereka itu mulailah menyembah berhala itu ya. Selesai. Nah itu riwayat kedua dari Muhammad bin Ka'ab ya. Oleh karena itu surat ini surat yang ada di dalam surat Nuh ya, kata Nabi Nuh, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra.
Wa qala al-Qurtubi. Nah, kemudian kata Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Wa bihadzal makna, dengan makna ini, makna apa tuh ya? Makna bahwa yang mula-mula bikinin patung adalah setan gitu ya. Pusiro ya. Ma jaa fi sahihi Muslimin min hadisi Aisyah. Dengan makna ini ya. Pusiro itu ditafsirkan, nah makna inilah ditafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadisi Aisyah, dari hadis riwayat Aisyah. Jadi hadis ini riwayat Aisyah. Aisyah dari mana? Anna umma Habibata wa umma Salamata, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Kenapa Aisyah yang ngeriwayatin? Karena Ummu Habibah dan Ummu Salamah kedua-duanya menjadi istri Nabi ya. Kalau Aisyah istri Nabi ya, yang masih gadis. Kalau Ummu Habibah dan Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi saat sudah menjanda. Siapa Ummu Habibah itu ya? Ummu Habibah dan Ummu Salamah kedua-duanya ini adalah ya sahabiah itu yang ikut hijrah ke Habasyah gitu. Jadi hijrah ini sebelum Nabi perintah ya, sahabat hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya itu saat masih belum hijrah ke Madinah, Nabi menganjurkan sahabat-sahabat hijrah ke negeri Habasyah ya, untuk dapat gitu melaksanakan ibadah dengan tenang, karena di Mekah itu nggak bisa ya. Yang bisa silakan hijrah ke negeri Habasyah, karena Nabi dapat berita kalau rajanya itu Najasyi itu orang baik ya. Dia menerima, kalau bahasa kita suaka politik. Nah, di antara yang ikut hijrah ke negeri Habasyah adalah Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Saat itu kedua-duanya masih punya suami gitu ya. Jadi suami istri masing-masing, Ummu Habibah sama suaminya, Ummu Salamah sama suami. Ummu Habibah ini tidak lain adalah anaknya Abu Sufyan ya. Ummu Habibah adalah anaknya Abu Sufyan ya. Namanya siapa? Ya, ini bukan namanya nih. Namanya Romlah ya. Namanya Romlah binti Abi Sufyan ya. Oh, ikut hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian yang satunya Ummu Salamah ya, ini juga sama suaminya hijrah ke negeri Habasyah ya. Nah, ini Ummu Habibah dan Ummu Salamah setelah pulang ya, kemana nih? Ke Mekah ya. Kemudian bercerita kepada Aisyah itu pengalaman yang dia lihat selama berada di mana? Di negeri Habasyah. Pengalamannya apa diantara yang dia lihat oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah? Zakarota ini. Beliau ini Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebut artinya mengasih tahu pengalaman yang dia lihat selama di negeri Habasyah. Kan Habasyah itu rajanya sebelumnya Najasyi masuk Islam beragama Nasrani, tapi dia termasuk ahlul kitab nih, ahlul kitab yang benar ya. Beliau menyebut di negeri Habasyah itu saya lihat gereja, kata siapa itu? Ummu Habibah dan ada gereja. Ra'ainaha ini hunna. Jadi yang lihat itu sebetulnya bukannya dua doang nih. Ya, wanita-wanita muslimah lain pun yang ada di Habasyah. Makanya di sini ra'ainaha. Ya. Nah, ini kena berhubung yang ngasih tahu cuma dua ya. Tusamma Maryah, ya. Gereja di sana namanya Maryah ya. Ada kan gereja Bunda Maria ya. Mungkin mazhabnya itu mazhab Katolik Bunda Maria. Nih beliau ini berasal dari itu tuh, dia tahu. Nah, kata Ummu Habibah sama Ummu Salamah di negeri Habasyah saya pernah ngelihat gereja sekte gitu, sekte Maria, Bunda Maria. Di dalam gereja itu ada tasawir, nah, tuh, ya.
Tuh ada gambar-gambar ya. Nah, sampai sekarang juga ada kan, ada gambar ya. Li Rasulillah, nah, maksudnya gambar Yesus. Rasul di sini maksudnya bukan gambar Nabi Muhammad itu ya. Apa kata Nabi setelah mendengar cerita ya, kedua sahabat tadi yang akhirnya menjadi istri Nabi deh. Jadi Ummu Habibah ini setelah meninggal dunia suaminya ya, Nabi ya, Ummu Habibah tadi anaknya Abu Sufyan. Nah itu beliau itu meninggal suaminya saat berada di negeri Habasah ya. Nabi dapat berita ya kalau Ummu Habibah suaminya meninggal dunia. Kemudian Nabi kita ngelamar gitu ya. Yang ngelamarin siapa nih? Raja Najasyi. Raja Najasyi berwakil gitu. Jadi ya, berwakil. Jadi yang namanya berwakil bukan wali doang. Kan kalau kita biasa orang nikah itu wali berwakil menikahkan anaknya. Nah, kalau Nabi itu bukan berwakil menikahkan, menerima nikah ini. Ya. Kan Nabi berwakil kepada Najasyi untuk menikahi kepada siapa? Ummu Habibah. Nah, yang kasih mahal ya, Raja Najasyi. Jadi sesudahnya pulang udah resmi menjadi istri Nabi ya. Adapun Ummu Salamah itu dinikahi oleh Nabi setelahnya pulang ke Madinah tahun 7 Hijriah. Ummu Salamah setelah suaminya meninggal. Kalau Ummu Salamah ya. Nah, kalau Ummu Salamah langsung nih Nabi ngelamar Ummu Salamah saat setelah suaminya meninggal dunia. Semula Ummu Salamah menolak. Kata Ummu Salamah, saya sudah tua ya Rasulullah ya. Anak yatim saya banyak, takut nanti ngerepotin ya. Dan saya sudah tua tidak bisa melayani engkau ya Rasulullah ya. Apa kata Rasul? Jangan khawatir ya. Masalah umur tidak menjadi persoalan. Masalah anak yatim kamu saya nanti yang akan. Nah itu Ummu Salamah. Kenapa ya? Karena Ummu Salamah ini ya, apa ini? Pernah mendengar sabda Nabi. Siapa orang yang ditimpa musibah ya. Kemudian dia itu sabar sambil mengatakan apa itu ya? Ya. Apa kata ya doa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Jadi kata Nabi, siapa orang yang ditimpa musibah ya, kemudian dia sabar, kemudian dia doa sama Allah, ya Allah berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpa saya gitu, dan gantikanlah dengan ganti yang lebih baik. Nah, itu sabda Nabi didengar oleh Ummu Salamah setelah Abu Salamah meninggal dunia. Di dalam hati Ummu Salamah masih ada orang yang lebih baik daripada suami saya Abu Salamah ya. Sehingga dia meragukan ya, siapa orang yang sabar kemudian dia doa, ya Allah berikanlah ganti yang lebih. Menurut Ummu Salamah masa ada orang yang lebih baik daripada suami saya meninggal dunia gitu. Allah ingin buktikan kebenaran apa yang Nabi kita katakan. Tahu-tahu yang ngelamar siapa? Nah, itu berarti lebih baik daripada siapa? Itulah Ummu Salamah. Nabi melamar menjadikan Ummu Salamah sebagai istrinya nggak salah ya. Kenapa? Karena Ummu Salamah adalah salah satu di antara istri Nabi yang sangat cerdas. Sehingga Nabi kita terkadang musyawarah itu sama Ummu Salamah. Kapan? Saat terjadi Sulhul Hudaybiyah. Saat terjadi Sulhul Hudaybiyah tahun berapa ini? Tahun 7 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabat dari Madinah dengan tujuan ke Mekah mau umroh ya. Orang dari Madinah mau umroh, niatnya itu di Bir Ali namanya. Ya, jadi namanya pemikot makaninya Bir Ali. Setelahnya Madinah 20 kilo, nah itu Bir Ali. Dari Bir Ali ke Mekah kalau sekarang ini 400 kilo. Sampai di Hudaybiyah. Nah, di
ditahan, tidak boleh masuk ya, oleh siapa nih? Oleh orang-orang yang saat itu menguasai Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Nabi kita ya Nabi kita tidak bisa masuk ke Mekah. Ini yang dikatakan al-ihsar ya. Jadi apabila kita terhalang boleh tahallul, tetapi syaratnya harus nyembelih kambing gitu ya. Damul ihsar. Nyembelih kambing dengan niat tahallul untuk ihsar. Setelah nyembelih kambing bagiin sama fuqara wal masakin di tempat tersebut tahallul. Jadi nggak perlu lagi ke Mekah. Nanti qadha pada tahun depan kalau keadaan sudah aman. Nah, saat Nabi kita nyembelih kambing, kemudian taat Nabi kita apa? Nyembelih kambing, masing-masing suruh nyembelih kambing. Setelah itu Nabi menganjurkan kepada sahabat untuk tahallul. Tapi sahabat tidak ada yang mau melaksanakan saran Nabi tahallul, nggak ada yang mau. Karena yang namanya orang umroh itu sebelumnya tawaf sa'i nggak boleh cukur gitu ya, kan gitu. Nah, Nabi musyawarah. Nah ini tadi ya. Sebagai bukti kalau Ummu Salamah ini orang yang cerdas. Nabi kita sendiri musyawarah kepada siapa tadi? Ummu Salamah setelah menjadi istri. Kata Nabi, wahai istriku Ummu Salamah, bagaimana nih? Saya suruh mereka tahallul nggak ada yang mau ya. Padahal udah nyembelih apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, menurut saya, saran saya, kamu tahallul di depan para sahabat, kamu gunting rambut kamu di depan para sahabat, insya Allah mereka semua pada nurutin. Itu sarannya siapa? Akhirnya Nabi kita, ayo sama-sama kita tahallul, tidak perlu kita memaksakan diri masuk ke Mekah, ayo kita pulang ke Mekah, mari sama-sama kita tahallul. Nih saya, itu sarannya siapa tuh? Setelah Nabi tahallul di hadapan para sahabat yang lain semua pada tahallul. Nah ini itulah Ummu Salamah. Baik, jadi Ummu Salamah dan Ummu Habibah ya, mengatakan bahwa saya atau kami waktu pengalaman di negeri Habasah ngelihat ada gereja, di gereja itu ada patung Yesus. Nah, apa kata Nabi? Nabi dapat wahyu dari Allah, kan Nabi kita belum pernah ke negeri Habasah. Jadi apa yang dikatakan oleh kedua istrinya nyambung sama Nabi, karena Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Inna ulaika kana fihimur rajulus shalih. Mereka itu, tradisi mereka orang-orang Kristen itu dulunya ada orang soleh gitu ya, mata meninggal, banu ala qabrihi masjidan, dibangun di atas kuburnya masjid, wasawwaru fihi, maka mereka membuat itu patung di masjid itu ya. Ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka yang membuat patung itu, yang akhirnya patung itu disembah, tidak lain adalah syirarul khalqi indallah yaumal. Syirar artinya seburuk-buruk makhluk Allah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah nanti di hari ya. Nah ini kan berarti orang yang bikin patung ya, terancam di sini. Berarti bikin patung itu hukumnya kagak boleh gitu. Baik, nah itu kata Nabi dalam hadis sahih. Nah sekarang kalau memang patung itu kagak boleh gitu ya, ini kan tadi katanya jawaban kapan mula-mula orang bikin patung. Yang namanya patung itu kan bukan hanya patung manusia, bisa juga patung hewan, bisa juga patung makhluk Allah yang enggak bernyawa. Nah ada pertanyaan tadi ayat yang pertama, sebelum ayat itu patung pertama itu, yaitu Allah berfirman ya'maluna lahu ma yasha'un yang kemarin ya, pada waktu zaman raja Nabi Sulaiman gitu. Nabi Sulaiman ini ya, kemarin itu rakyatnya itu bukan hanya manusia, ada bangsa jin, kemudian hewan-hewan, semuanya pada tunduk sama Nabi Sulaiman. Nah jin-jin ini bisa Nabi Sulaiman perintah bikin patung gitu ya. Nah kalau memang tadi itu patung, kata Nabi, orang yang buat patung itu nanti sejahat-jahat makhluk,
kok kenapa pada waktu zaman Nabi Sulaiman suruh bikin patung gitu. Nah itu jawabannya kemarin udah selesai. Karena bikin patung pada waktu itu masih boleh hukumnya, itu masih boleh. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, patung yang ada pada waktu zaman Nabi Sulaiman patung siapa gitu ya. Kalau yang tadi kan yang ada di negeri Habasyah patungnya orang-orang soleh gitu ya, patungnya Yesus, patungnya saya itu. Nah kalau patung yang dibuat waktu zaman Nabi Sulaiman patung apa? Nah ini jawabannya. Wa amma tamasilu Sulaiman. Nah adapun patung-patung yang Nabi Sulaiman suruh bikin gitu ya, Fakila ada yang mengatakan innahum amilu lahu asadain. Oh ya. Mereka yang Nabi Sulaiman suruh bikin patung, ahli bikin patung, Nabi Sulaiman suruh bikin patung bukannya patung manusia ya. Dua apa? Asad apa asad? Oh, dua singa. Oh ya. Ada patung dua singa ya. Untuk apa? Aspali kursi. Nah ya, dua singa diletakkan di bawah kursinya Nabi Sulaiman ya. Nah, jadi Nabi Sulaiman punya kursi. Nah, jadi tempat duduk raja gitu. Samping kanan dan kiri ada patung apa? Singa. Wa nasraini dan patung dua burung. Ya. Ada dua patung singa taruhnya di samping kanan kiri tempat duduk beliau. Ada lagi dua burung apa? Burung Nasr ini ya. Nasr itu adalah burung yang apa tuh ya? Nah, burung yang apa nih ya? Burung buas gitu ya. Ya. Jadi kan ada binatang buas yang bisa digunakan berburu. Ada burung buas yang bisa digunakan berburu. Nah, hadul basar. Oh. Artinya apa? Pandangannya sangat apa nih? Oh, kan burung yang berburu dari atas, dilihat mangsa dari jauh dilihat tuh ya. Itu apa burung tuh? Burung Nasr itu. Burung buas yang pandangannya sangat tajam ya dan kuat. Nah, ya dua burung Nasr itu diletakkannya di mana tuh? Kalau tadi dua patung singa diletakkan di bawah kursi kanan dan kiri, dua patung burung buas itu diletakkan di mana? Ya, di atas. Ya. Paukohu di atas. Ya. Tapi kanan kiri, tapi di atas. Nah, dibikin ada helah nih. Ada apa helah nih? Ya? Kan dulu waktu zaman dulu belum ada mekanik ya. Ya. Kalau sekarang ada mekanik kan. Kalau dulu ilmu mekanik ilmu hiyal ya. Apa itu ilmu? Ada cara. Gimana cara? Idza arada ayasmuta basata asadan. Jika Nabi Sulaiman ingin bangun dari kursinya, seakan-akan dua patung tadi itu, dua patung ya. Apa itu? Basatal asada lahu zira'i ya. Saat Nabi Sulaiman mau bangun dari kursinya, dua patung singa itu seakan-akan terlihat ya. Dua patung singanya itu apa? Basato ziraihima atau apa basato ya. Apa tuh ya? Membuka dua apanya? Dua kaki depannya seakan-akan hormat Nabi Sulaiman saat Nabi Sulaiman mau bangun dari kursinya. Padahal kan waktu itu belum ada mekanik, jadi bisa ada namanya ilmu hiyal gitu bisa ya. Itu kalau Nabi Sulaiman mau bangun dari kursinya itu supaya kelihatan ya kehebatan Nabi Sulaiman. Wa idza arada ayasmuda basata. Nah ya. Tadi ini idza arada ayasmuda. Wa idza qa'ada apabila Nabi Sulaiman mau duduk ya. Nah, itu yang bergerak bukannya singa apa itu? Atlaqan nasrani ajnihatahuma itu. Oh, jika Nabi Sulaiman mau duduk di kursi itu, maka dua burung tadi membuka apanya? Menghormat Nabi Sulaiman, kelihatannya seperti membuka dua. Nah, itulah sudah terjawab tadi patung apa yang dibuat pada waktu zaman
Nabi Sulaiman ya. Sekali lagi kena patung pada waktu itu memang hukumnya masih boleh, belum dinasah ya. Udah selesai ya. Nah, itulah tadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Apa itu pertanyaan pertama ya? Nah, isinya itu pertanyaan pertama ada di halaman 11 ya. Halaman 12, halaman 13. Mata nasaat sina atau tamasil itu tadi ya. Kapan mula-mula orang membuat apa? Patung tuh. Suwarul manhuta itu patung. Fi hayati ba'dil mursalin, pada kehidupan ya, generasi pada para rasul terdahulu ya. Kaifa bada'at ibadatul asnam, kapan mula-mula orang menyembah patung yang semulanya patung itu dijadikan kenangan gitu, akhirnya disembah. Nah, itu tadi sudah terjawab. Nah, sekarang soal yang kedua. Nah, soal kedua berbunyi ma hukmut tamasil wa tasawir gitu. Ma hukmut tamasili wa tasawiri, apa hukumnya? Hukum syariat Nabi Muhammad gitu. Kalau yang tadi kan hukum waktu zaman Nabi Sulaiman ya. Apa hukumnya membuat patung? Wa ma hukmu soni'iha. Nah, kalau hukum membuat tamasil artinya hukum orang yang minta gitu. Orang yang minta dibikinin, kan nggak semuanya orang bisa bikin. Ente minta beli. Nah, kalau ente nggak minta dibikinin berarti beli ya. Beli patung. Nah, kalau nggak beli minta pesen ya. Dan apa hukum yang membuatkan itu? Wa ma hukmu soni'iha. Apa hukum orang yang membuat itu? Oh, yang tadi yang apa itu? Yang menyuruh. Nah, wa ma huwa hukmuha iza kanat musyawwahah. Nah, dan apa hukumnya apabila patung tadi, patung yang bernyawa tadi musyawwahah ya, rusak ya, udah tidak lengkap anggotanya gitu ya. Au naqisoh, atau kurang, au nisbiyah, atau hanya setengah gitu ya. Kan ada patung orang hanya setengah gitu ya. Tangannya juga kadang-kadang nggak semua deh, tangan setengah. Bagaimana kalau patung itu rusak atau patung itu memang sengaja dibuatnya tidak sempurna? Nah, apakah hukumnya sama seperti patung yang sempurna? Gitu. Nah, itu pertanyaan. Nah, sekarang jawaban. Al-jawab. Nah, setiap ada pertanyaan, maka fatwanya didahului oleh basmalah dan hamdalah itu. Syekh Muhammad Bakhyat Al-Muti'i, penyempurna kitab Majmu'. Ya. Kata Syekh Muhammad Bakhyat Al-Muti'i, a'udzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bidakwati ila yaumiddin, amma ba'du. Kata beliau, pamuqtadal ahadits, arti muqtada menurut pemahaman ya. Hadis-hadis. Nah, apa itu hadis-hadis? Hadis-hadis yang melarang itu, diantaranya nanti disebut ada hadisnya, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawiru gitu ya. Sungguhnya para malaikat itu tidak mau masuk ke rumah yang di dalam rumah itu ada patung. Nah, jadi kata beliau, muqtadal ahadis ya, pemahaman hadis-hadis, bukan hanya satu nih hadisnya, itu menunjukkan an-naswara, bahwa patung-patung allati tuhaqi khalqallah mamnu'atun, ini ya. Bahwa patung-patung yang menyerupai itu ya, persis banget, ada patung kuda persis seperti kuda ya. Di situ ada patung kuda ya. Diiketin gitu ya. Nggak dikasih makan, nggak diasih apa ya, tetap aja didiri itu. Bahwa patung-patung yang menyerupai makhluk Allah, baik itu makhluk Allah manusia atau kuda ataupun singa gitu ya. Kalau menyerupai gitu, mamnu'atun tuh menurut pemahaman hadis tadi, menurut zahirnya mamnu'ah ya. Karena ini ancaman gitu, mamnu kan dilarang. Sawaun akanat ya, tamasila gitu, au tasawir, oh ini. Nah, ini tamasila menjadi khobar gitu. Saun kanat tiswaru tasawi tamasila au tasawira gitu. Baik itu ya,
patung atau tasawir. Nah, tasawir kan artinya tasawir itu lukisan, ya. Baik itu yang berbentuk ada apa? Ada bayangan gitu. Baik yang ada bayangannya, berarti kalau ada bayangan kan patung. Atau itu berbentuk apa? Lukisan, dilukis, ya. Bukannya foto lain. Kalau foto itu sama seperti kita ngaca, kemudian gambar kita diabadikan, berarti bukannya lukis itu, ya. Nah itu foto, ya. Nah kalau lukisan kan orang nggak sembarangan itu, orang yang pandai melukis, masya Allah, hanya di gini-gini persis seperti Soekarno. Padahal kalau kita bikin, wah kita ini nggak begini, tapi cara-cara itu orang udah kena Soekarno. Jadi menurut zahir hadis menunjukkan bahwa baik itu patung atau apa, lukisan, kan beda. Kalau patung itu kan dia itu ada bayangan tuh, ada tangannya sempurna. Ini kalau lukisan kan enggak, ya. Itu belakangnya nggak kelihatan. Kalau lukisan coba kan yang kelihatan apa, cuman depannya doang, ini doang. Nah belakangnya kalau lukisan nggak ada. Tapi kalau patung kan lengkap semua. Baik itu patung yang lengkap atau lukisan, ya, mamnu'ah. Kena apa? Kena zahirnya hadis yang berbunyi innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Nah ini hadisnya muttafaqun alaih. Apa muttafaqun alaih? Nah, disepakati, ya, oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi lafzin li muslimin. Nah, ya. Kalau tadi riwayat Imam Bukhari yang disepakati, ada riwayat Imam Muslim khusus lafaznya tamasil gitu. Gimana artinya? Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamasilu gitu. Kalau yang tadi innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawiru. Kalau riwayat Muslim innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamasilu. Titik. Nah itu kata Syekh Bahyat. Waqad harramal islamu alal muslim. Nah, jadi berdasarkan hadis-hadis ini Islam, artinya Allah itu, ya, mengharamkan atas muslim ayastagila bisina ati hadhihi tamasil, ya. Nah, jadi Allah haramkan, Islam mengharamkan ayastagila seseorang, ya, melakukan atau membuat, ya, apa itu? Membuat patung-patung. Wa in kana ya'maluha li ghairil muslimin. Walaupun yang mesen ini bukan orang Islam, ya. Jadi, maunya apa nih? Yang mesen nih orang Buddha gitu. Orang Buddha ingin dibuatin patung apa? Nah, kalau patung Buddha kan berarti nggak sempurna, cuman duduk doang gitu deh. Walaupun yang nyuruh bikin orang lain bukan orang Islam, yang bikin patung itu nggak boleh. Wa in kana ya'maluha, walaupun yang membuat itu dia lakukan bukan untuk orang Islam, apalagi kalau yang mesen orang Islam. Wa hadza liqauli sallallahu. Nah ini hukum ini sabda Nabi kan katanya tadi ada hadisnya banyak. Di antara hadis walaupun itu yang nyuruh bikin bukan orang Islam nggak boleh, ya. Baik. Apa kata Nabi? Inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah. Sungguhnya min asyaddin nas, orang yang paling pedih itu siksaannya nanti di hari kiamat, allazina yusawwiruna hadhis suwar, yaitu orang yang di dunia membikin tuh patung-patung. Wa fi riwayatin, ya. Ada riwayat lain mengatakan orang yang paling pedih siksaannya allazina yudahuna bi khalqillah. Itu orang-orang yang meniru gitu, meniru menyamakan makhluk Allah, ya. Kan meniru itu bisa jadi patung dipahat atau bisa jadi dilukis, ya. Nah ini juga hadis muttafaqun alaih. Wa akhbar Rasulullah, ya. Dan Nabi kita ngasih tahu pula, ya, riwayat Imam Bukhari, anaman sawwara suratan, orang yang di dunia bikin patung, ya, atau bikin lukisan,
kulli pak yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat saat dihisab dipanggil oleh Allah, Allah suruh apa? Allah perintah ayan puha pihar ruh. Allah perintah supaya niupin ruh gitu. Kamu dulu bikin patung, coba hidupin, bisa nggak? Ya, niupin ruh. Nah, ya. Ya, padahal ya, Allah Ta'ala tahu dia nggak akan mampu gitu ya. Walaisa binafihin piha abadan. Nah, dia nggak akan selamanya nggak akan bisa apa? Memberikan roh. Karena yang memberikan roh itu tidak lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan ancaman. Nah, ini kan kata-kata ini tadi secara umum tuh, baik itu apa tadi? Yang nyuruh bikin orang Islam atau yang nyuruh bikin bukan orang Islam. Wa makna hadis ini yutlabu ilaihi. Makna mana maksudnya? Makna kullipa tuh. Tadi kullipa yaumal qiyamati ayan puha fi harruh ayan puha fi harruha wa laisa binafin. Maknanya itu apa? Maknanya itu ayat luba ilaihi. Allah nanti minta. Allah minta, Allah perintah ilaihi kepada yang bikin patung di dunia. Allah perintah ayyaja'ala fiha hayatan hakikiyah. Hayatan hakikotan, coba kamu hidupin ya. Patung yang kamu bikin itu hidupin ya, dengan hidup yang benar, yang sesungguhnya. Padahal Allah Ta'ala tahu dia nggak akan bisa gitu. Oleh karena itu hadzat taklif innama huwa litta'jizi wat takri ya. Jadi perintah Allah pelaku bikin patung supaya mereka ngidupin itu, perintah itu ta'jiz wat takri ya. Perintah itu litakjizi wa takri. Artinya apa litakjiz wa takri? Untuk melemahkan dan untuk ya, untuk apa? Untuk mencela gitu. Ya. Mana contohnya? Contohnya. Jadi kata Allah, kalau kamu ya, kalau kamu tidak percaya kalau Quran ini mukjizat gitu ya, kamu nggak percaya Quran ini mukjizat, bikin Quran. Nah, ketika Allah perintah orang Arab yang tidak percaya Quran itu wahyu, diperintah bikin Quran, nah itu namanya perintah ta'jiz wa takri, itu sama. Sebab Allah bilang lawai tama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din. Seandainya manusia dan jin kerjasama bikin Quran, nggak ada yang bisa. Nah, kalau memang manusia sama jin nggak ada yang bisa niru Quran, yang ditantang oleh Allah seorang, kira-kira kan ya. Jadi tantangan Allah kepada seorang itu bukan artinya Allah perintah, itu litakjiz namanya ya. Nah, sama seperti ini ya. Setelah dia bikin patung, udah pasti dia nggak akan bisa ngidupin kan itu. Kata Allah, cuma hidupin, bisa kan? Nah, ini kan suatu celaan. Baik, kama zakara ad-Doktor Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya Al-Halal wal Haram. Apa kata Yusuf Qaradawi? Ya, menanggapi hadis tadi, kata beliau, innal islama syadidul hasasah. Agama Islam sangat sensitif. Hasad sadidu, sangat hasasah, sensitif, sangat sensitif kepada ini, tentang yang namanya apa tuh, yang namanya patung gitu ya. Pasaro'a tuh, pasaro'a fa'ilnya saro'a Islam. Islam itu saro'a ila saddi zari'atil wasaniyah tuh. Islam itu sangat sensitif sehingga langsung Islam itu menutup pintu ya. Padahal kan belum tentu patung yang dibikin belum tentu disembah kan gitu kan ya. Padahal yang dilarang itu kan nyembahnya, bikinnya nggak dilarang ya. Mesennya nggak dilarang, yang dilarang apa ya? Nyembahnya gitu. Nah, oleh karena Islam itu sangat sensitif, sebelum orang nyembah udah kagak boleh, segala pintu, segala wasilah, segala pintu, segala wasilah, segala perantaraan yang akhirnya membuat orang itu sembah dilarang pula gitu. Ini bukan hanya masalah ini, semua yang dilarang berzina dilarang.
Tapi bukan berarti zina doang, wala taqrabu. Makanya ibaratnya itu wala taznu, bukan janganlah kamu berzina, tapi janganlah kamu mendekati. Tuh. Jadi Islam itu sangat sensitif. Larangan-larangannya bukan hanya to the point gitu langsung ya. Tetapi segala hal-hal ya, segala perantara-perantara yang mengakibatkan perbuatan yang dilarang, perantara-perantaranya itu apa? Diharamkan. Termasuk di sini. Yang dilarang itu nyembah gitu. Kenapa kok bukannya nyembah di sini? Mesen aja udah kagak boleh ya. Bikin udah, nah itu berarti kata Yusuf Qaradawi, Islam itu sangat sensitif terhadap larangannya, apalagi yang menyangkut masalah akidah di sini. Langsung menutup zari'ah, menutup pintu wasilah. Jangan sampai ada orang yang nyembah tuh wasaniyah. Bidorbi ala sinaati tamasil. Nah, bidorbi dengan apa? Nah, dorbi ini bukan artinya memukul ya. Ya, menghukum, melaknat atas orang yang bikin apa tadi? Patung ya. Faharromaha, Allah haramkan gitu. Padahal kan belum tentu dijadikan sesembahan. Faja'ala tahlidal ulama mimma huwa asma wa a'dham min nahtil hijarah. Kalau ente tujuannya menghormat gitu, menghormat pendahulu yang telah banyak jasanya, itu bukan dengan cara bikin apa? Patung gitu, tapi ente bacain Fatihah. Jadi kalau ente mau menghormat, kita bilang Rasul alaihi wassalam gitu. Kan doa itu. Para sahabat radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu, itulah cara menghormat, bukan apa? Bukan pakai bikin patung. Kenapa? Karena bikin patung, nah nanti ya bisa jadi ya, wasilah untuk ya menyembah patung. Jadi waja'ala, fa'ilnya ja'ala al-Islam tahlidal ulama. Islam menjadikan, mengenang orang-orang besar yang banyak jasanya, dijadikan, diperintah bukan dengan cara bikin patung, tetapi bima huwa asma wa a'zam, dengan cara yang lebih mulia dan yang lebih besar daripada sekedar memahat batu. Kan memahat batu itu artinya bikin apa? Patung. Nah itu kata Yusuf Al-Qaradawi. Baik. Itu tadi sudah terjawab kalau memang patungnya itu sempurna ya. Nah sekarang kalau patungnya udah rusak atau separuh doang gitu, separuh boleh nggak gitu ya. Nah ini tadi kan pertanyaan gitu, ini jawabannya. Amat tamasilun nakisati wal musyawwahah. Nah adapun patung yang kurang ya, kakinya nggak ada umpamanya gitu, tangannya cuma sepotong gitu ya. Ya itu awil musyawwah, atau yang memang udah rusak. Nah, boleh nggak itu? Faqad warada fil hadis anna Jibril alaihi salam imtana'a an duhuli baiti Rasulillah. Pernah Jibril nggak mau masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasanya Jibril masuk ke rumah Rasul ya. Nah ini tumben-tumbenan nggak mau masuk. Nabi tanya, kenapa ente nggak mau masuk? Nah kata Jibril, liwujudi timsalin ala babi baitihi. Nah, ya. Karena adanya apa itu tadi? Adanya patung di depan pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walam yadkhul fil yaumit tali. Ya. Sehingga Jibril kagak mau masuk pada hari berikutnya. Hatta qalalah, sehingga Jibril berkata kepada Nabi, ngasih tahu apa sebab dia nggak mau masuk. Apa kata Jibril? Mur ya, perintahkan gitu, perintahkan siapa? Sahabat gitu, wahai Muhammad, wahai Rasul, perintahkan keluargamu birok sitimsal. Nah, birok sitimsal ya, potong kepalanya itu ya. Mur, perintahkanlah orang gitu ya, apa itu, motong kepala si patung itu. Payuk mau, nah, akhirnya dipotonglah ya. Nah, kan berarti di sini patungnya sudah apa nih?
Nah, sudah rusak atau sudah berkurang. Nah, hatta yasiro kahayati syajarah, sehingga patung itu berbentuk seperti pohon. Nah, kalau pohon, patung pohon nggak apa-apa dah tuh. Kenapa? Pohon ini kan makhluk yang nggak bernyawa. Jadi setelah dipotong kepalanya, sisanya itu bagaikan apa? Oh, nah saat itulah Jibril baru mau masuk. Nah, ini artinya apa? Jadi orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu bikin apa nih? Kan itu ilmu itu, keahlian. Ya nggak usah khawatir. Oh, kalau saya punya keahlian bikin patung, dilarang bikin patung, job saya pada hilang dong. Terus dari mana saya bisa ngasih makan keluarga saya kan gitu kan? Jangan khawatir ya. Yang dilarang itu kan yang apa tuh? Yang ada nyawanya. Bikin patung pohon pisang. Itu di Jeddah ada patung sepeda Nabi Adam. Masa ya Nabi Adam naik sepeda? Terjemah aja dibohongin mau aja. Dianterin orang yang ngajak bicara. Nih katanya patung sepedanya Nabi Adam. Kata jemaah aja nganggut-nganggut. Iya Masya Allah. Gede banget. Emang waktu zaman Nabi Adam udah ada sepeda. Itu sepeda boleh, sepeda, mobil ya. Itu yang tidak boleh adalah apa? Jadi nggak usah khawatir tidak bisa menyalurkan apa itu keahlian. Jadi bisa disalurkan ke yang lain yang dibolehkan. Baik. Wa qad istadalla fariqun minal ulama. Nah, itu kan tadi katanya apa? Walaupun itu patung yang yang udah berkurang atau yang sudah rusak boleh nih. Wa qad istadalla fariqun minal ulama ala annal muharrama minas suwari makana kamilan. Nah, ada lagi pendapat yang berikut. Ya. Nih, walaupun tidak rusak gitu, walaupun tidak rusak masih ada yang boleh ini ya. Sebagian ulama ngambil dalil ala annal muharram, yang diharamkan itu patung yang diharamkan yang kamilan gitu ya. Apa itu yang kamilan? Yang anggota tubuhnya semua ada gitu. Ma pukida atau ma pakoda gitu, karena di sini udwan maf'ulnya ma pakoda gitu. Adapun patung yang pakoda udwan gitu, yang tidak ada sebagian anggotanya, la tumkinuhul hayat, dengan tidak ada anggota itu makhluk bernyawa nggak akan bisa hidup gitu ya. Bahwa mubah. Nah, maka dia apa? Boleh. Jadi yang tidak boleh itu kalau patungnya semuanya itu ada. Tapi kalau sebagian anggota dengan anggota yang tidak ada itu makhluk itu nggak bisa hidup, maka patung itu boleh. Itu sebagian ulama mengatakan begitu. Walakin an-nazar sahih as-shadiq, namun ya an-nazar sahih ya, artinya nazar sahih pendapat yang sahih yang shadiq bima talabahu Jibril. Tadi kan Jibril minta supaya Nabi suruh orang lain apa itu tadi? Memotong ra'sit timsal hatta yasira kahayati syajarah. Itu menunjukkan apa? Ini menunjukkan anal ibrata laisat bitaksiril udwin nakis. Nah, ya. Tadi kan katanya kalau memang anggotanya kurang, seandainya anggotanya itu ya membuat anggota yang kurang itu dia nggak akan hidup, nggak boleh. Tapi kalau anggota yang kurang tetap dia hidup, nggak boleh gitu ya. Nah, kalau kita lihat hadis tadi, hadis Jibril menunjukkan bahwa yang dipandang bukan masalah apanya. Al ibrata laisat bi taksiril udwin nakis tuh fi hayatis suwari au mautiha bidunihi. Kalau kita perhatikan Jibril perintah apa tadi? Motong kepala patung, itu menunjukkan bahwa yang dipandang bukan mengenai anggota yang hilang itu. Ada pengaruh hidup dan pengaruh mati, bukan. Innamal ibratu fi taswihiha. Ya. Jadi bukan masalah nakisnya di sini ya. Yang dipandang itu patung itu sudah tidak lagi dikatakan patung manusia, tetapi dikatakan patung
bukan yang dipandang itu anggota tadi yang hilang itu bisa dia mati atau hidup, bukan ya. Nah, ya. Bukan masalah itunya yang dimaksud itu ya, rusakkanlah patung itu sehingga tidak lagi tampak sebagai makhluk yang bernyawa ya. Wa innamal ibratu fi taswihiha ya. Dirusakin itu bihaitsu la yabqa manzaruha muhyan bi ta'zimiha min naqsi hadzal juz'i minha, sekiranya la yabqa manzaruha ya, sehingga orang yang memandangnya itu ya tidak lagi menghormat gitu ya. Itu ya. Kan kita kalau ngelihat pohon beda dengan ngelihat orang gitu. Kalau ngelihat orang masih kita hormatin, tapi kalau kita ngelihat pohon masih ada orang yang hormat sama pohonan. Nah, jadi yang menjadi patokan, yang menjadi pandangan bukan lantaran anggotanya itu nggak ada menyebabkan dia itu mati, bukan. Ya. Tapi kalau umpamanya walaupun tidak ada anggota menyebabkan orang itu, kalau nggak ada anggota itu menjadi mati. Kalau orang masih kenalin kalau itu patung orang masih nggak boleh gitu ya. Walaupun nggak ada kepalanya, kalau memang orang masih tahu kalau itu adalah apa, patung orang, masih nggak boleh walaupun kepalanya nggak ada. Yang penting di sini bukan masalah hilang anggota dan tidak hilang, yang penting patung itu udah rusak, sudah tidak lagi dikatakan patung manusia, tetapi patung apa? Pohon atau patung makhluk yang tidak bernyawa. Baik. Nah, sampai di sini wala roiba annana insyaallah akan kita lanjutkan. Tapi bukan besok, pada hari Sabtu yang akan. Besok saya berada Kemayoran. Kalau sekarang di Kebayoran, besok di mana? Kemayoran insyaallah. Baik, sebelum kita baca zikrul tauhid, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik, hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.